Baik, kali ini kita akan membahas tentang interaksi, reaksi, pengujian, dan analisis antigen antibodi. Reaksi antigen dan antibodi terdapat tiga jenis, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Primer adalah tahapan awal ketika terjadi ikatan antara antigen dan antibodi. Tahap selanjutnya adalah sekunder, yaitu interaksi selanjutnya berupa neutralisasi, aglutinasi, presipitasi, fagositosis, dan sitosis. Reaksi selanjutnya adalah reaksi tersier, di mana reaksi ini biasanya sudah menimbulkan tanda-tanda biologik dari interaksi antara antigen dan antibodi. Interaksi antigen-antibodi ada 4 macam, yaitu aglutinasi, presipitasi, neutralisasi toksin, dan aktivasi komplement. Aglutinasi adalah proses penggumpalan antibodi yang menunjukkan adanya antigen. Proses ini biasanya dilalui melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama, interaksi antara antigen dan antibodi. Kemudian tahap kedua yaitu ikatan tersebut saling berikatan satu dengan yang lain sehingga membentuk gumpal atau aglutinasi. Uji aglutinasi dapat dilakukan melalui 2 tahap, yaitu uji Widal slide dan uji Widal tabung. Presipitasi adalah bentuk interaksi atau reaksi antigen antibodi yang menghasilkan agregasi atau endapan yang dapat dilihat oleh mata. Hampir mirip dengan aglutinasi, namun presipitasi bentuknya adalah endapan. Uji presipitasi dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu makro, mikro, dan RID, untuk penentuan kelas imunoglobulin. Yang ketiga adalah neutralisasi toksin, di mana biasanya terjadi untuk eksotosin bakterial atau viral dieliminasi oleh antibodi spesifik dan toksoid. Antibodi tersebut menetralisasi virus sehingga tidak terjadi hemaglutinasi. Yang keempat adalah aktivasi komplement. Aktivasi komplement memiliki 3 jalur, yaitu klasik, jalur lektin, dan alternatif. Jalur lektin diaktifasi oleh reseptor terlarut yang mengenali karbohidrat terkait protein mannan-pisol. Jalur klasik biasanya homolog dengan jalur lektin, namun dibantu antibodi ini yaitu natural IgM yang sudah tersedia tanpa diaktifasi, adaptif yang memanfaatkan antibodi spesifik. Yang jalur alternatif adalah amplifikasi loop pembentukan C3b. Faktor P atau properdin menstabilkan kompleks C3 konvertase. Jenis interaksi biasanya memiliki kekuatan antara antigen dan antibodi diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah elektrostatik, perbedaan arus listrik dari 2 molekul yang berbeda. Yang berikatan hidrogen, beberapa kelompok substansi hidrofilik biasanya. Yang ketiga adalah hidrofobik, yaitu sekitar sebesar 50%. Dan de van der Waals, awan elektron berfluktuasi sekitar molekul yang mengadakan polarisasi atom di sekitarnya. Reaksi hipersensitivitas ini terbagi menjadi 4 tipe 1, 2, 3, dan 4. Yang paling cepat biasanya adalah tipe 1. Reaksi ini biasanya bisa memicu anafilaksis dan dapat menyebabkan gangguan serius. Reaksi tipe 2 disebut juga reaksi sitotoksik, biasanya menyebabkan pembentukan kompleks antara antibodi dan antigen. Reaksi tipe 3 ini terbagi menjadi 3 macam reaksi, yaitu reaksi Artus, reaksi serum sickness, dan reaksi yang disertai kompleks imun. Reaksi hipersensitivitas tipe 4 disebut juga reaksi hipersensitivitas lambat karena memang terjadinya bisa 24 jam atau bahkan lebih. Nah, pengujian antigen dan antibodi, yaitu bisa disebut dengan uji serologi, adalah ilmu yang mempelajari reaksi antara antibodi dan lain-lain yang untuk berbagai tujuan dan manfaat, biasanya untuk mempelajari mekanisme imunitas. Uji serologi dapat dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Primer biasanya dilakukan melalui radioisotop atau RIA, immunofluorescence, dan teknik menggunakan enzim, yaitu immunoenzim atau ELISA. Reaksi sekunder biasanya dilakukan ketika reaksi primer tidak bisa dilakukan, yaitu melalui presipitasi dan aglutinasi atau pengendapan dan penggumpalan. Demikian untuk reaksi antigen antibodi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.